Halo guys, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Terima kasih yang sudah nonton video aku. Nah, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel aku, jangan lupa like dan subscribe ya. Kali ini aku akan menceritakan film Kecoa, yang dimana kecoa ini berevolusi menjadi sosok yang mirip dengan manusia dan mempunyai kekuatan super. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai filmnya. Nah, jadi di abad ke-21 terjadi masalah pertumbuhan populasi manusia. Pemerintah mempunyai rencana agar manusia bisa tinggal di Mars, tapi Mars memiliki suhu rata-rata minus 58 derajat. Lalu pemerintah mempunyai cara, yaitu menggunakan kecoa dan lumut agar lingkungan Mars memiliki unsur biologis. Balik ke zaman sekarang, yaitu tepatnya pada tahun 2597, ada dua orang yang dikejar oleh polisi, namanya Nanao dan Kokichi. Di sana mereka ditangkap agar ikut misi ke Mars. Tibalah mereka di pesawat. Di sana sudah banyak sekali orang yang ikut. Setiba di Mars, sang kapten disuruh meluncurkan rudal penjinak kecoa. Setelah sudah ditembakkan, mereka disuruh memeriksa keadaan planet ini dengan membentuk tim berpasang-pasangan. Lalu tidak disangka, tim Nanao menemukan sosok mengerikan seperti manusia. Mereka mengira itu adalah makhluk penghuni Mars, dan mereka mencoba menyapanya. Tapi tiba-tiba makhluk itu menyerang Nanao. Setelah menyerang Nanao, makhluk itu pun pergi tanpa menghiraukan cowok ini. Ketika sudah sampai di pesawat, banyak anggota yang protes mengapa ada makhluk mengerikan itu. Dan tak lama kapten pun bercerita bahwa pada 500 tahun lalu mereka dikirim ke Mars dan para ilmuwan tidak tahu bahwa kecoa itu bisa hidup lama dan bahkan sampai berevolusi. Tapi mereka semua sudah disiapkan DNA serangga oleh ilmuwan agar mereka bisa melawan kecoa super ini. Dan orang yang mirip gelandangan ini mencoba duluan serum DNA serangga itu. Dan tak lama orang itu berubah menjadi kumbang. Ia bisa mengeluarkan api, tapi itu semua tidak mempan karena kecoa ini lebih kuat. Tak lama kemudian datang kecoa super lagi. Ia mencoba menghancurkan kaca pesawat, tapi kaca ini sangatlah kuat untuk dipecahkan. Tapi tak lama kemudian kaca itu pecah dan kecoa ini terlalu kuat. Lalu sang kapten menggunakan kekuatan serum yang membuat ia menjadi manusia semut. Kapten sangatlah kuat, ia mampu menghabisi sebagian kecoa super yang masuk. Tapi di luar sana ternyata udah ada datang ribuan kecoa super yang mencoba masuk ke pesawat. Lalu mereka akan pergi, tapi entah kenapa pesawat error tidak bisa terbang. Lalu kapten berbicara, ada satu pesawat lagi di sini. Pesawat itu adalah pesawat operasi Mars pertama yang gagal. Sang kapten pun menyuruh mereka semua pergi dan sang kapten menjadi umpan di sini. Ketika akan pergi, Kokichi melihat jasad Nanao dulu dan di situ dia bingung kenapa ada benang halus yang melayang. Ketika keluar, mobil ini menggunakan tenaga serum serangga yang membuat mobil ini melaju sangat cepat. Di sisi lain, kapten bersama temannya menjebak sebagian kecoa super agar masuk ke pesawat lalu membuang oksigen agar kecoa itu bisa mati kehilangan nafas. Nah, di tempat lain mobil ini akan menghadapi tsunami kecoa. Dengan susah payah manusia serangga itu menggunakan semua kemampuannya sampai dia kelelahan. Tapi tiba-tiba ada tsunami kecoa lagi, bahkan lebih besar dari yang sebelumnya. Akhirnya dua wanita ini membantu dan berubah menjadi manusia serangga. Tapi semua yang mereka lakukan gagal, yang membuat mereka jatuh. Dan semua yang ada di mobil pingsan, lalu mobilnya berubah menjadi autopilot yang membuat mereka bertiga ditinggalkan dan mereka semua dibunuh oleh kecoa itu. Sesampai di pesawat terbengkalai, dua orang ini berjaga di luar. Lalu mereka bertiga masuk ke dalam pesawat. Lalu dua orang yang ada di luar diserang oleh senjata. Ternyata kecoa itu mampu menggunakan senjata. Saat keluar, mereka bertiga mau tidak mau menggunakan kekuatannya. Di sisi lain, sang kapten akan dibunuh.
Tapi tiba-tiba keluar sosok manusia yaitu Asuka. Asuka ini mampu memanipulasi pikiran kecoa, lalu bisa memerintahkannya. Ternyata mereka berdua ini pengkhianat. Yang satu namanya Ichiro. Ia mempunyai kekuatan nyamuk yang tidak bisa mati. Ketika ia mati dalam satu keadaan, cukup memberikannya air agar bisa hidup kembali. Lalu diperlihatkan kembali Nanao seperti dibungkus kepompong. Di sisi lain, ternyata kecoa-kecoa itu akan digunakan sebagai alat militer di Jepang, agar Jepang tidak berperang tidak menggunakan nuklir. Pesawat itu pun akan diberangkatkan ke bumi dengan membawa telur kecoa super. Tapi tiba-tiba telur itu menetas lebih cepat dari perkiraan yang diduga. Lalu Asuka berubah menggunakan kekuatannya untuk bisa memerintah kecoa itu. Namun sayangnya kecoa itu mampu berevolusi kembali dan mampu mencuri kekuatan Asuka. Dan kecoa itu memanggil semua teman-temannya untuk datang ke pesawat, dan semua kecoa itu datang berterbangan. Hal ini mengakibatkan pesawat yang mereka tumpangi jatuh. Tinggallah mereka bertiga. Mau tidak mau mereka harus melawan kecoa super itu, namun tidaklah mudah, karena kecoa yang berevolusi itu menjadi sangatlah kuat. Lalu mereka menyuntikkan serum itu lagi yang membuat mereka memiliki sedikit kekuatan lagi. Dengan pertempuran yang sangat panjang, ternyata kecoa itu masih kuat. Hal ini membuat Jin menyuntikkan dirinya lagi, tapi ia tidak bisa menjadi manusia lagi. Tapi hal itu semua sia-sia karena kecoa itu masih kuat. Tapi hal itu semua sia-sia karena kecoa itu masih lebih kuat. Lalu tak lama datang Nanao yang menjadi kupu-kupu. Nanao pun menaburkan benih-benih. Semua kecoa bingung dan ternyata itu semua adalah benih bom. Jin menyuruh Kokichi lari karena tempat itu akan meledak. Dan tak lama kecoa yang memegang senjata menembak Nanao membuat tempat itu semuanya meledak. Ledakan ini membuat gelas jatuh yang mengenai Ichiro dan Ichiro pun kembali sadar. Lalu Kokichi pergi ke pesawat itu dan bertemu Ichiro. Dikira Ichiro jahat, ternyata dia tidak sepenuhnya jahat. Dia menembak kecoa yang ada di belakang Kokichi. Tak lama mereka pergi ke bumi dengan menggunakan pesawat dengan 2 awak. Dan film pun selesai. Oh ya, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa bantu like dan subscribe. Dan jangan lupa komen untuk bahas film apa lagi. See you.